سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنيوي سيد الشيخ إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الرزاق أروح جميع مشايخنا ومشايخهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib. Yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru Islam atau memasuki bulan Muharram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 12 bulan yang ada dalam kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Hadirin rahimakumullah, seiring dengan masuknya atau akan masuknya bulan maka tahun 1444 Hijriah akan
kita tinggalkan, kita masuk kepada 1445 Hijriah. Selalu didengungkan, selalu disampaikan ucapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan bunyinya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nantinya dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dalam rukun iman adalah beriman dengan hari kiamat, dengan segala proses hari kiamat. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat itu adalah sebuah kejadian yang pasti akan terjadi, yang mana pada hari kiamat itulah yang disebut dengan kehidupan yang hakiki. Pada hari kiamat, pada kehidupan setelah kiamat atau yang disebut dengan hari akhirat itulah akan semua amal. Pada hari kiamat atau pada kehidupan alam akhirat nantilah kita akan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinanmu di dalam dunia. Akhirat disebutlah dengan yaumul jaza, hari pembalasan. Akhirat disebut dengan hari pertanggungjawaban dan sebagainya. Maka proses di antara proses di akhirat itu yang akan kita jalani itu ada yang disebut yaumul hisab, hari hisab. Apa yang dimaksud hari hisab? Hari hisab itu adalah hari yang diperhitungkan segala amal hamba, atau lebih mudahnya dipaham, hari yang mana setiap hamba akan dikoreksi, akan diintegrasi, akan ditanya segala amal perbuatannya. Walaupun di dalam proses hisab itu keadaan manusia berbeda. Ada orang yang melewati kehidupan atau menuju surga bighairi hisab, tanpa dikoreksi, tanpa diintegrasi, tanpa diperiksa, tanpa ditanya. Ini yang disebut dengan yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka yang masuk surga tanpa hisab. Orang yang masuk surga tanpa hisab ini ada batasannya. Secara sebagian keterangan ini hanya jumlahnya 70.000 orang. 70.000 orang ini secara perorangannya tidak pernah memang ditentukan oleh Rasulullah. Namun kalau kita memahami rasa jauh kita masuk dalam kelompok masuk surga bighairi hisab, karena kita sudah melewati zaman yang lebih, zaman kita sekarang berada di zaman fitnah. Kita bukan berada di zaman keemasan, kita bukan berada di zaman yang disebut dengan khairul qurun. Khairul qurun itu zaman yang baik, itu kata Rasulullah, khairul qurun qarni. Sebaik-baik zaman itu adalah zamanku, 100 tahun. Wa qarnun min ba'di, kemudian 100 tahun lagi setelah aku. Wa qarnun min ba'dihi, dan 100 tahun lagi setelah itu. Itulah yang disebut dengan zaman yang paling baik. Zaman Rasulullah
zaman sahabat, zaman tabi'in. Orang yang masuk surga bi ghairi hisab ini sebahagian keterangan hanya 70.000 orang. Logikanya kita kada akan masuk secara pahaman, kita kada akan masuk surga bi ghairi hisab. Tetapi boleh jadi juga kalau Allah menghendaki. Kenapa? Karena ada sifat-sifat khusus orang yang masuk surga bi ghairi hisab itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang masuk surga bi ghairi hisab itu? Orang yang masuk surga tanpa ada pertanyaan, orang yang masuk surga tanpa ada pertanggungjawaban. Rasulullah menjawab, orang yang masuk surga bi ghairi hisab itu ialah alladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Secara khusus Nabi mengatakan orang yang masuk surga bi ghairi hisab itu adalah allazina tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang nang jauh dari pembaringan, dengan bahasa pahaman orang nang malam kada guring, orang nang setiap malam saharul lail, orang yang setiap malamnya qiyamul lail, beribadah terus malamnya. Kayak Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i itu qasamal laila aslasan ala aslasan. Imam Syafi'i itu membagi malam sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sulusun lil ilmi wa sulusun lin naum wa sulusun lil ibadah. Bagi Imam Syafi'i malam itu dibagi tiga, sepertiga untuk ilmu. Jadi setiap malam itu digunakan oleh Imam Syafi'i untuk ilmu. Apakah itu mengajar, apakah itu mutola'ah, apakah itu mengarang kitab dan sebagainya. Yang jelas untuk ilmu. Wa sulusun lin naum, sepertiga untuk tidur. Wa sulusun lil ibadah, sepertiga untuk ibadah. Kalau kita relkan 12 jam bagi 3, 4 jam. Imam Syafi'i guringnya 4 jam aja. Kalau kita hitung 4 jam itu berarti guringnya itu jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 bangun. Jam 2 bangun. Lalu sulusun lil ibadah, sepertiganya untuk ibadah. Jam 2, jam 3, jam 4 sampai subuh jam 5. 4 jam. Itu Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i adalah orang nang mutahajjidin, orang nang qiyamul lail. Masuk dalam hadis Nabi, alladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang yang masuk surga bi ghairi hisab itu orang yang setiap malamnya jauh dari pembaringan beribadah kepada Allah. Bahasa kita bangun malam setiap malam. Jadi mun orang amalan tahajud umpama bangun jam 3 sampai subuh. Bila jam 3 bangun sampai jam subuh. Jam 3 bangun sampai subuh. Nah itu tak, ini berpotensi untuk masuk surga bi ghairi hisab.
sesuai dengan hadis Nabi itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ada orang yang dihisab. Dihisab ini ada dua macam. Dihisab ini ada dua macam. Pertama, hisaban syadidan. Hisabnya itu dipersulit. Yang kedua ada hisaban yasiran. Hisabnya itu dipermudah. Bahasa kita, integrasinya ngalihi, bagaikan orang rajia, polisi rajia, macam-macam ditakuni, ngalihi di bang. Nah, ada orang yang dihisab itu dipermudah. Arti dipermudah ini mungkin boleh jadi pertanyaannya satu aja. Karena kenapa? Karena menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan hisab ini, kata Nabi, la tazalu qadamu abdin hatta yus'ala an arba'in. Langkah seorang hamba di akhirat itu tidak akan melangkah untuk menuju surga atau langkah berikutnya kecuali dia akan ditanya 4 macam. Inilah yang disebut hisab, integrasi. Dia ditanya an umrihi, tentang umurnya, kemana dia menggunakan umur. Nah, ini bisa dipersulit pertanyaan ini. Umur berapa? 65 tahun. Umurmu kau habiskan kemana-mana. Oh, macam-macam pertanyaan. Itu namanya dipersulit. Kalau dipermudahnya kan gampang. Umurmu berapa? 70 tahun. Ya oke lah, sudah. Terus nang ditanya itu an syababihi, masa mudanya. Kemana habisnya masa mudanya? Masa muda kau habiskan kemana? Ini dipertanyakan. Yang ketiga, wa an ilmihi bima ya'mal. Ilmunya akan dipertanyakan. Ilmumu yang selama hidup kau kejar, kau dapatkan, kemana kau amalkan di ilmumu? Nah, ini rumit nih pertanyaannya. Nah, ini kalau sudah ditanyakan, ilmu aku pakai untuk ibadah, untuk akhlak, untuk membersihkan hati, beres. Kalau dipersulitkan macam-macam pertanyaannya. Yang terakhir pertanyaannya itu adalah an rizkihi, aina iktasabahu an malihi. Dipertanyakan hartanya. Aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Di mana dia mendapatkan harta itu, kemana dia menggunakan. Kalau bahasa kita mungkin kalau dipersulit, engkau di dunia memiliki harta apa-apa. Rumah, mobil 2, sepeda motor 2, kemudian lengkap baju sekian, tapih sekian, semuanya lengkap. Ditanya, duit nukar mobil itu dari mana? Duitnya dari mana? Duit membangun rumah itu dari mana? Duit nukar baju itu dari mana? Dijawab. Kemudian wa aina anfaqahu, mobilmu kau gunakan untuk apa? Rumahmu engkau gunakan untuk apa? Hartamu untuk apa? Rumit jadinya. Makanya kata Imam Al-Hasanul Basri radhiyallahu an, yang namanya hisab itu al-hisabu halaluhu syadidun wa haramuhu iqabun.
Ini perkataan Imam Al-Hasanul Basri, Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya ulama tabi'in, muridnya Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Kata beliau, al-hisabu, hisab itu yang berkaitan dengan harta, halaluhu syadidun. Kalau memang kita mendapatkannya secara halal, kemudian menggunakannya juga dengan baik, itu sudah cukup mempersulit. Bahasa kita sulit menjawab, memperlambat masuk surga. Kenapa? Kada sama orang tuh datang di Makkah, balik ke rumah nang kada membawa harta, lawan nang membawa harta itu kada sama. Di imigrasi itu kada sama. Iya kada? Mun orang nang membawa tas tinding aja di imigrasi satu mata yang bure lagi. Tapi mun orang nang membawa tas macam-macam cukup rumit sudah. Walaupun kada ada membawa apa-apa, itu sudah mempersulit diri kita. Begitulah kata Imam Hasan Al-Basri, bila orang banyak diisi harta halal baik, itu sudah cukup mempersulit. Dipertanyakannya itu mempersulit, memperlambat. Wa haramuhu iqabun. Kalau sudah hartanya itu haram, ya sudah, ini jadi siksa. Nah, namun dalam proses hisab ini ada orang yang dipersulit, ada yang dipermudah. Nah, kita berharap kalau memang kita ini dihisab, mudah-mudahan jangan dipersulit. Jangan dipersulit ya. Jangan dipersulit itu kan gampang aja. Artinya 1-2 pertanyaan sudah habis, sudah ditanya juga, diintegrasi juga. Cuma kada sulit. Kan begitu. Cuma kita berpikir bagaimana supaya hisab ini jangan sulit. Ya langkah-langkahnya harus kita lakukan. Langkah-langkah supaya kita di hari kiamat hisab itu jangan dipersulit. 1, berdoa. Doanya, ya Allahumma hasibni hisaban yasira. Kalau hari Jumat atau hari biasa itu dianjurkan membaca doa itu ketika imam membaca ayat apa tuh nang surah Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhi yawma idzin khasyi'atun amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min 'ainin 'aniyah laisa laha ta'amun illa min dara'il la yusmin wa la yughni min ju' wujuhi yawma idzin na'imatul li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyatin la tasma'u fiha laghiyah fiha ainun jariyah fiha sururun marfu'atu wa akwabun mawdu'atu wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Itu imam yang membaca, kita yang mendengar. Saat itu sunat berdoa. Napa doanya? Allahumma hasibni hisaban yasiran. Allahumma ya Allah, hasibni, hisablah aku. Kalau memang harus dihisab, hisablah. Tapi hisaban yasiran, hisab nang mudah aja, jangan ngalih. Yang ditakuni harta tuh, umur berapa? 70. Ada ditakuni macam-macam lagi.
Hartamu, rumah, kendaraan, udah cukup. Ilmumu ini sudah terus saja. Nah, itu kan kadang alih. Itu namanya hisaban yasira. Sunnat. Allahumma hasibni hisaban yasira. Lamun kada bisa berdoa di hati. Ada bisa bang. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kalau sama aja, sama aja. Bukan hanya waktu sembahyang. Ini kita mengaji Quran atau biasa membaca itu, dianjurkan membaca berdoa itu Allahumma hasibni hisaban yasira. Kalau inya kada hafal, bukan kada hafal lagi, kada bisa. Mudah aja, kada bisa berdoa di hati. Biar bahasa Indonesia aja kada batal juga, asal di dalam hati. Imam membaca inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Nah, berdoa dalam hati, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hanya bahasa Indonesia aja tuh, tapi dalam hati bolehlah, dalam sembahyang boleh. Tapi munnya diucap lawan muntung batal. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Berucap di muntung, ya Allah, hisablah aku nang mudah. Wah, batal. Batal itu kenapa? Karena bepandir ngarannya, bepandir itu. Apangnya berdoa kada hafal di hati rasa kada bisa. Nah, kita ini kadang-kadang salah bahanu, anggaplah kurang lengkap juga memahami. Coba kita pahami dulu. Bila diulang memperjelas. Kita belajar sifat 20. Ada sifat ma'ani 20 itu kan ada sifat 20 itu kan terbagi 4. Nafsiyah, salabiyah, ma'ani, manawiyah. Nafsiyah satu sifat wujud, salabiyah 5 kidam baka mukhalafah lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat, itu salabiyah. Kemudian ma'ani itu 7, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kemudian ada sifat ma'nawiyah 7, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Lengkap 20 sifat nang wajib. Itu aja tuh nang tauhid tuh. Nah, kita lihat dalam sifat ma'ani itu ada sama dan basar. Sama itu maknanya mendengar, basar itu melihat. Di dalam kitab-kitab fikih, pembahasan sama dan basar ini sepaket. Kada betunggal, tapi sepaket. Dalam kitab tauhid. Oh, ternyata memang dalam Al-Quran itu selalu kalimat sama dan basar itu selalu berpaket. Kada mau seorangan. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Coba lihat, kita membaca surah Isra. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sami' itu mendengar, basir melihat. Wa kana Allahu sami'an basira. Surah Ad-Dahr. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sami'an basira, sepaket, melihat dan mendengar. Kenapa di dalam Al-Quran itu selalu sepaket melihat dan mendengar?
Ternyata melihat dan mendengar ini adalah pakitan yang sangat penting dalam alat, dalam panca indera kita. Salah satu panca indera kita yang sangat penting juga adalah melihat dan mendengar. Kenapa? Karena melihat dan mendengar ini sepaket, artinya ngalih bila hilang sebuting nih, apalagi hilang keduanya. Orang melihat aja tapi kada mendengar, nyamanlah. Ya Allah, mata melihat, telinga kada mendengar, tuli kada nyaman hidup. Kemudian mendengar tapi kada melihat, nyaman. Nanang nyaman itu melihat lawan dengar. Sehingga tapi dalam fakta kehidupan banyak orang mata melihat, telinga kada mendengar. Tuli tapi mata melihat aja. Ada orang mata buta, telinga mendengar aja. Nang sampai sekarang ulun belum bertamuan. Mungkin penghulu umur lebih tua lagi atau pian nang lebih tua lagi adalah suah bertamuan makhluk Allah, hamba Allah Ta'ala, melihat kada, mendengar kada. Buta lawan tuli-tulinya. Ulun sampai sekarang belum bertamuan. Lamun orang tuh buta, tuli banyak. Tuli atau tuli mata melihat banyak. Tapi kadada ulun sampai sekarang bertamuan orang itu buta lawan tuli-tulinya. Kenapa? Ini lutufnya Allah. Saking kasih sayangnya Allah, kelembutan Allah, Allah kadang menimpakan hambanya kena penyakit dua ini, buta lawan tuli-tulinya. Kenapa? Karena ketika orang itu buta lawan tuli-tulinya, itu bagaikan mati lalu disuruh makan kada kawa. Melihat dan mendengar, maka sebagian ulama fikih mengatakan hukum fikih kada berlaku walaupun akal ada, tapi sulit kayak melaksanakan. Memadahkan masuk waktu zuhur kayak apa? Ada kawa. Memperlihatkan jamnya kada kawa, memedahkan kada kawa kayak apa? Ini pian bagaikan layamutu walayahya, mati kada, hidup kada, ngalih di bangda. Tapi sampai sekarang ulun belum bertemu lagi makhluk Allah, hamba Allah nang gaya ini diberi Allah. Nah, bagi kita nang penting bahwa Allah Ta'ala itu maha mendengar. Allah mendengar. Mendengar apa? Dalam bahasa tauhid, Allah itu mendengar kullu maujudin. Semua yang ada ini didengar oleh Allah. Baik di alam nyata ataupun di alam gaib, nang ada suaranya kah, kadada suaranya kah, itu didengar oleh Allah. Ini kita bersuara, didengar oleh Allah. Suara hati kita didengar oleh Allah. Ini papan. Kalau dalam keyakinan kita di dalam Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apapun yang ada di bumi ini, kumpai, kayu, papan, seberatan batasbih, tasbihnya didengar oleh Allah Ta'ala. Telinga kita ada dengar, Allah dengar. Artinya apa? Begini maksud ulun. Muntung mulut kita nang bersuara didengar oleh Allah. Suara hati kita ini pun bersuara didengar oleh Allah. Kada ada perbedaan. Kita berdoa kepada Allah dengan mulut, didengar Allah. Kita berdoa dengan hati, didengar oleh Allah. Kada ada perbedaan.
Ayupang apabila kita berdoa lawan mulut, lawan lidah ini, Allah Ta'ala lebih jelas mendengar. Berdoa lawan hati, kada jelas Allah dengar. Tidak. Sama pada didengar Allah. Makanya kalau berdoa, dimuntungkah, di hatikah, dalam kacamata tauhid, kada jadi permasalahan. Allah mendengar aja doa kita. Habis ketika kita berkata, dan menurut ulun kurang pas ketika orang berkata mudahan doa kita didengar oleh Allah Ta'ala, nyata didengar. Kan kita kadang ucap tuh mudahan biar doa kita ini selalu didengar oleh Allah. Nyata Allah Ta'ala itu nyata mendengar. Permasalahannya adalah Tuhan mendengar lalu Tuhan mengijabah, Tuhan menjawab. Nah itu mestinya kita berucap mudahan doa kita diijabah oleh Allah, bukan didengar oleh Allah. Kalau didengar itu pasti, kalau diijabah itu berbeda. Setiap doa didengar oleh Allah, diijabahnya oleh Allah. Kada semua orang diijabah langsung, berbeda-beda. Lalu ada yang disebut dengan maksudud doa. Tujuan doa itu ijabah. Di samping ibadah kita hendak dijawab oleh Allah. Sekarang masalah ijabah. Orang berdoa lawan muntung, nang paling bagus itu bahasa apa? Boleh jadi kita akan berpendapat nang bagus itu doa itu bahasa Arab, karena itu bahasa Quran. Kalau kita membuka kitab bahwa ternyata doa nang cepat diijabah oleh Allah Ta'ala itu nang memakai bahasa Suryani atau bahasa Ibrani. Tapi ulun kadang ngerti nang kisah orang tumbur itu inna maqali inna rahmatan macam-macam itu asli kah bahasa Suryani dari dahulu. Nang kayak apa bahasa Suryani itu bila orang tahu doa isim jalut, doa jalut itu isinya bahasa Suryani. Ujar para ulama, mun kita ini berdoa pakai bahasanya bahasa Suryani, lebih cepat diijabah oleh Allah secara bahasa. Cara bahasa. Nah, kemudian kalau kita timbang-timbang, hanya pilih satu. Berdoa lawan muntung, hati lupa. Berdoa lawan hati, mana bagusnya? Itulah, berdoa lawan muntung didengar Allah, berdoa lawan hati didengar oleh Allah Ta'ala. Masalah dijawab Allah tergantung. Lalu berdoa lawan muntung lawan hati, mana yang lebih cepat dijawab oleh Allah? Oleh para ulama dijawab lebih cepat lawan hati, karena frekuensi hati ini lebih tinggi. Atau bahasa lain, lidah kita ini sering berdusta, lidah kita ini sering menggibah, lidah kita ini sering mengadu domba dan sebagainya. Sementara hati kita kada pernah berdusta, hati kita kada pernah mengadu domba dan sebagainya. Makanya oleh orang sufi, hati ini lebih dekat kepada Allah. Innallaha qaribun, Allah Ta'ala itu maha dekat. Dekat dengan siapa? Bi qulubil mu'minin, di hati orang beriman, bukan di lidah orang beriman. Kalau begitu, karena waktu, kalau begitu caranya berdoa dengan hati dibanding dengan lidah tanpa hati. Berdoa dengan hati itu lebih cepat diijabah oleh Allah daripada berdoa dengan mulut tanpa dibaringi dengan hati. Kayak jadi masalah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Berdoa dalam hati, ya Allah, hisablah aku dengan mudah. Yang kedua, biar hisab itu kita ini akan menjadi mudah. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dan sesuai dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Imam Ghazali, man hasaba nafsahu fid dunya khaffafallahu su'ala munkara wa nakirin wa khaffafallahu subhanahu ta'ala hisabah.
Siapa nang mengintrospeksi dirinya, siapa nang memuhasabah dirinya, maka Allah akan memudahkan pertanyaan munkar dan nakir, dan Allah akan mempermudah hisab di akhir kiamat. Makanya momen yang akan kita hadapi Muharram adalah bagian daripada momen muhasabah. Kita bagaimana mengevaluasi, mengintrospeksi, supaya dengan muhasabah itu, dengan introspeksi itu, kita akan lebih baik, akan menjadi mudah ketika ditanya munkar dan nakir di alam kubur, dan kita akan mudah ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Berikutnya, kalau orang ingin mempermudah hisab di hari kiamat, di antaranya lagi adalah dengan memperbanyak sedekah, karena sedekah itu akan mempermudah hisab di hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian beratang, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa ta'ala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa ta'ala ngumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hadi nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah al-mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atina bima ataita ibadakal muttaqina fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.